Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali di persekutuan doa pagi hari Selasa kedua di bulan Juli ini. Kita akan merenungkan firman Allah berdasarkan Kitab Ratapan. Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 7 dengan tema tempat untuk meratap. Saudara-saudara, mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang menghidupi kami bersyukur karena kami boleh tiba di hari ini, di mana kami boleh berkumpul lagi selaku persekutuan doa pagi. Biarlah Tuhan menolong berfirman pada kami, memampukan kami mendengar suara-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukan firman-Mu, mewujudkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu yang menunggu Engkau berfirman. Firmanilah kami buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Tempat untuk meratap saudara-saudara, itu tema renungan pagi ini. Saya yakin kita paham akan kata meratap. Tapi untuk menyamakan pemahaman kita akan kata itu, saya mengutip apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa meratap adalah menangis yang disertai ucapan yang menyedihkan, menangis yang disertai keluhan-keluhan. Pernah Anda meratap? Rasanya semua kita pernah. Tapi di mana dan kapan kita meratap, itu persoalan yang hanya kita masing-masing yang tahu. Ada ratapan yang kita ingat, ada yang sudah terlupakan. Mungkin kita meratap di depan orang tertentu, di tempat terbuka, tapi mungkin juga kita meratap dalam keadaan sendirian, di tempat tersembunyi. Mengapa kita meratap? Mari kita belajar dari penulis kitab Ratapan. Penulis kitab Ratapan meratap sedih ketika menyadari pengalamannya di masa lampau. Ia sedih karena ingat akan kota Yerusalem dan kehidupan umat Israel yang indah di waktu yang lalu, yang telah berubah menjadi kota Yerusalem dan bangsa Israel dari yang megah menjadi buruk, hancur, tanpa keindahan lagi, kehilangan kemuliaan dan keagungannya. Itulah keadaan yang demikian, itulah yang membuat sang penulis kitab Ratapan meratap. Menangis sambil mengucapkan kata-kata tentang pengalamannya yang menyedihkan, pengalaman tentang perubahan yang terjadi. Mengapa perubahan itu terjadi? Kitab Ratapan, bacaan kita mengatakan karena umat Israel salah jalan, tidak setia berjalan di jalan Allah, tidak taat akan firman dan kehendak Allah. Saudara-saudara,
seperti penulis kitab Ratapan, kita juga bisa mengalami di saat tertentu, kita bisa mengalami adanya ingatan yang indah di masa lalu yang telah berubah. Jadi tidak indah di saat ketika kita menyadarinya, hingga kita meratap, menangisi masa lalu yang telah tiada. Menangis dengan mengeluarkan kata-kata yang ada di hati dan pikiran kita. Bolehkah kita melakukan yang demikian? Boleh saja saudara-saudara, tapi jangan meratap, menangis asal menangis. Jangan asal bicara melepaskan emosi kita. Jika demikian, ratapan kita bisa sia-sia. Jika kita menyesali keadaan yang lalu, yang telah mengubah yang indah menjadi buruk, yang indah menjadi tidak indah lagi, yang dulu menyenangkan sekarang seolah-olah tinggal sisaan sampah yang tidak punya arti. Hingga kita menangis, bahkan meratap, menyesali mengapa perubahan itu terjadi. Saudara-saudara, belajar dari penulis kitab Ratapan yang mengakui dan menyadari kesalahannya, kesalahan bangsanya. Lalu dia memohon ampun kepada Allah atas kesalahan, karena memang tak ada jalan lain untuk melepaskan diri dari ratapan, dari tangisan yang pedih karena perubahan yang memburuk akibat hidup yang menyimpang dari jalan Allah. Kecuali kita mengakuinya, mengakui kesalahan, minta ampun atas kesalahan yang telah terjadi, dan kembali hidup di jalan Allah, melakukan perkara yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan meratap asal meratap. Sesali kesalahan yang membuat hidup kita jadi berat dan pahit dengan jujur dan kembali ke jalan Allah. Ubah gaya hidup kita yang telah menyimpang dari firman dan kehendak Allah. Merataplah di tempat yang tepat. Dan di mana tempat meratap yang tepat? Di hadapan Allah. Ketika kita menyesali kehidupan kita yang meninggalkan jalan Allah, hingga yang indah berubah jadi buruk dan tidak indah, merataplah di hadapan Allah yang mengenal kita, yang tahu kelemahan kita dan paham siapa kita. Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, yang tidak akan membiarkan kita sendirian dalam kesedihan kita. Merataplah di depan Allah yang di dalam Yesus peduli akan kita. Merataplah di tempat meratap dengan kesadaran bahwa Allah paham keadaan kita. Datang mendekat pada Allah, berdoa kepadanya, akui kesalahan dan ketidaktaatan kita padanya dengan hati rendah dan ketulusan. Ketika kita meratap,
menyadari masa lalu yang salah dengan hati tulus, mengharap pertolongan dan pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Allah tidak akan membiarkan apalagi meninggalkan kita. Ia pasti peduli dan berkenan membaharui hidup kita. Kesalahan yang lalu pasti Ia ampuni, dan kehidupan indah, bahkan lebih indah dari yang lalu, hidup baru, bisa Allah karuniakan kepada kita. Allah mampu mengaruniakan hidup baru, hidup untuk mentaati kehendaknya, asal kita juga berjuang, kita juga berusaha berjalan di jalannya. Siap berjalan di jalan Allah, siap mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Lakukanlah buat kemuliaan namanya dan juga buat kebaikan kita sendiri. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat bersyukur karena pagi ini kami diingatkan akan kehidupan kami yang bisa berubah karena ulah dan tindakan kami yang tidak tepat. Mampukan kami untuk menyadari keadaan kami yang tidak berkenan padamu dengan hati yang rendah, dan ubahkanlah hidup kami untuk boleh semakin tunduk dan taat kepadamu. Bapa di dalam surga, topanglah kami untuk mengalami perubahan, untuk kami boleh mengalami hidup baru, untuk kami boleh bersandar akan pertolongan-Mu, dan kami boleh menyadari, mampu menyadari tempat untuk kami meratap, supaya jangan kami meratap secara sembarangan yang tidak ada artinya. Mampukan kami meratap sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau menolong supaya kami boleh melalui pengalaman yang berat, melalui ratapan-ratapan yang tepat, kami boleh makin dekat padamu, makin memahami kehendak-Mu, makin memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat gereja-Mu di mana-mana tempat. Kami berdoa untuk GKI Gading Indah, tapi juga GKI yang lain, gereja-Mu di mana-mana tempat, supaya kami boleh menyadari akan tugas panggilan kami. Mampukan kami untuk memuliakan nama-Mu melalui hidup, melalui pikiran, tindakan kami. Bapa dalam sorga, biarlah nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Biarlah Engkau menolong memampukan kami untuk menghamba kepadamu. Kami berdoa ya Bapa bagi negara dan bangsa Indonesia. Kami berdoa, mohonlah supaya ada kebersamaan, ada persaudaraan yang baik di tengah negara dan bangsa kami.
Mampukan kami dijauhkan oleh kuat kuasa-Mu dari sikap-sikap yang salah, ketegangan yang membuat permusuhan. Jauhkan kami dari tindakan keserakahan, keinginan untuk berkorupsi. Berilah kejujuran kepada bangsa kami. Bapa dalam sorga, ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang memberi sukacita buat diri kami, buat sesama kami. Ubahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Biar makin hari makin banyak yang terlibat, supaya nama-Mu makin dimuliakan. Sempurnakanlah permohonan kami ya Bapa. Kami naikkan doa-doa kami buat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, kiranya renungan yang disampaikan pagi ini boleh menguatkan kita dan memampukan kita untuk memahami kehendak Allah Bapa di sorga buat kemuliaan nama-Nya. Mari kita masuki hari ini dengan menyadari akan tempat untuk meratap. Jangan meratap secara asalan, tapi meratap di tempat yang tepat. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita semua. Amin.